Di sini saya akan membahas mengenai keterampilan berpikir. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai keterampilan berpikir, sebelumnya apa sih berpikir itu? Nah, berpikir merupakan proses yang dialektis, artinya selama kita berpikir, pikiran kita dalam keadaan tanya jawab untuk dapat menghubungkan pengetahuan yang kita punya. Nah, selanjutnya, apa sih keterampilan berpikir itu? Keterampilan berpikir merupakan keterampilan dalam menggabungkan sikap-sikap pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk dapat membentuk lingkungannya agar lebih efektif. Keterampilan berpikir dapat membantu seseorang memahami bagaimana ia memandang dirinya sendiri, bagaimana ia memandang dunia, dan bagaimana ia berhubungan dengan orang lain. Melalui keterampilan berpikir, seseorang dapat menganalisis pemikirannya sendiri untuk memastikan bahwa ia telah menentukan pilihan atau menarik kesimpulan dengan tepat. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki keterampilan berpikir, ia tidak tahu harus memutuskan apa yang harus dia pikirkan atau apa yang harus dia percayai, keputusan apa yang harus dia ambil, atau bagaimana dia harus bertindak. Nah, pada akhirnya, orang yang tidak memiliki keterampilan berpikir akan mengadopsi keyakinan dan menerima pendapat dari orang lain secara pasif tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada beberapa jenis kategori dari keterampilan berpikir. Yang pertama yaitu keterampilan pemecahan masalah atau problem solving, yaitu keterampilan dalam menggunakan berpikir untuk memecahkan suatu permasalahan melalui pengumpulan fakta, lalu menganalisis informasi, menyusun berbagai alternatif yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah, lalu memilih penyelesaian masalah yang efektif. Yang kedua yaitu keterampilan atau kemampuan mengambil keputusan atau decision making, yaitu keterampilan individu dalam menggunakan proses berpikir untuk memilih keputusan yang terbaik dari beberapa alternatif melalui pengumpulan informasi, menganalisis informasi, lalu membandingkan kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif, lalu membandingkan sebab akibat dari setiap alternatif, dan pengambilan keputusan yang terbaik berdasarkan alasan-alasan rasional. Yang ketiga, ada keterampilan berpikir kritis atau critical thinking. Berpikir kritis adalah kemampuan dalam menghimpun berbagai informasi lalu membuat sebuah kesimpulan dari suatu kegiatan. Kegiatan tersebut mencakup aktivitas proses menganalisis, menjelaskan, mengembangkan atau menyeleksi ide, mengkategorikan, membandingkan, dan menentukan prioritas dan membuat pilihan yang positif. Dengan berpikir kritis, maka seseorang terhindar dari berbagai macam upaya penipuan, manipulasi, pembodohan, dan penyesatan. Lalu terhindar dari berbagai kesalahan seperti membuang waktu, uang, dan melibatkan emosi dalam kepercayaan atau ideologi yang salah dan menyesatkan. Yang keempat, ada keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking. Keterampilan berpikir kreatif merupakan suatu kecakapan untuk mengolah pikiran untuk menghasilkan ide-ide baru dan konstruktif berdasarkan informasi, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip maupun persepsi dan intuisi individu. Keempat keterampilan yang tadi tidak terpisah satu-satu, melainkan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Jadi, pada saat kita menggunakan keterampilan berpikir kita untuk
memecahkan masalah. Di saat yang bersamaan kita juga menggunakan keterampilan mengambil keputusan, lalu keterampilan berpikir kritis, dan menggunakan keterampilan berpikir kreatif juga. Lalu bagaimana sih cara meningkatkan keterampilan berpikir kita? Yang pertama yaitu banyak bertanya. Nah, rasa ingin tahu merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Nah, ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu bertanya kepada diri sendiri atau bertanya kepada orang lain. Selain itu, cobalah untuk berlatih menggunakan prinsip 5W1H: what, where, when, who, why, and how ketika dihadapkan dengan suatu informasi yang baru atau suatu permasalahan. Nah, caranya yang pertama, kita bisa mencari jawaban sendiri atas 6 pertanyaan dasar yang tadi ya, 5W1H. Lalu, jika jawaban yang kita dapatkan kurang memuaskan, kita dapat bertanya kepada teman ataupun narasumber yang tepat. Yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif. Maksud dari poin ini yaitu benar-benar mendengarkan seseorang yang sedang berbicara dan atau menyampaikan sebuah ide. Dilansir dari Indeed, mendengarkan secara aktif ketika orang lain sedang berbicara dapat membuat kamu lebih mudah memahami perspektif mereka. Dengan mendengarkan baik-baik, kamu bisa memberi respon yang sesuai dengan situasi dan topik yang sedang dibahas. Lalu dengan hal ini juga dapat membantu kita untuk meningkatkan keterampilan berpikir. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan segala kemungkinan. Hal ini dapat kita lakukan saat kita ingin mengambil suatu keputusan atau sedang ingin melakukan sesuatu. Nah, dalam pengambilan keputusan dan saat ingin melakukan sesuatu, kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu baik buruknya atau kelebihan dan kekurangan dari keputusan yang akan kita ambil dan sesuatu yang akan kita lakukan. Mengutip dari kata-kata Josh Lennon, yaitu if there was one life skill everyone on the planet needed, it was the ability to think with critical objectivity. Artinya, jika ada satu keterampilan hidup yang dibutuhkan semua orang di planet ini, itu adalah kemampuan untuk berpikir dengan objektivitas kritis. Mari kita tingkatkan keterampilan berpikir kita. Sampai jumpa.